Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba, nabi dan rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam ini masih melanjutkan kajian yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih berkisar tentang wafi ampusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikannya? Dari ma'awak, sadang di ma'awak, kakama awak, dan ayang mesti awak lakukan. Di orang yang tak sadar, yang tak tahu dari ma, sadang di ma, dan kakama, maka karajonya dari dunia ko monoton saja, rutinitas yang tak baujong, tak bapangka. Pokoknya ibarat nama apa yang keluar dari kandang pagi dah, cari makan, pulang kanyang, balik ke kandang balik. Itu senang bisa rutinitas satu hari, tapi tujuan itu tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin lawak sampaikan tentang detik-detik terakhir keadaan manusia berhadapan dengan sakratul maut. Ada yang di akhir-akhirnya minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, tidak lagi diampuni. Itu persoalan dosa. Dan ada yang di akhir-akhir ayatnya minta ditunduk kematiannya agak sabata, ingin mensodakohkan haratu yang dicarinya. Nah, itu persoalan amal, persoalan haratu. Tidak jadi waktu oleh Allah. Dan ada yang husnul khotimahnya, yang baiknya adalah detik-detik terakhir nyepupunnya anaknya ditanya mengenai agamanya. Ma ta'buduna min ba'di. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bersokok juga kira-kira yang manusia kini yang bertanya kepada keluarga masalah agama, tidak usah heran. Kenapa? Memang tidak ada orang memikir agama itu kini gitu. Dan dipikir orang kini kok kalau setahu aku sejak tahun 70-an, 80-an, 90-an, kalau orang tua dan dipikirnya adalah merubah nasib. Pokoknya jangan anak-anak aku seperti ambu gua, jangan maraselo ke sawah ke ladang. Kau dapat anakmu sekolah tinggi, sudah tu murah dapat karajo, dapat karajo bisa mobil rumah rancak, bau tu pulau bisa lo raun-raun kama-kama itu tekanai. Orang tua kini apa kata kaitunya cara berpikir anda tahu bodoh semua ini kini wah. Kalau ambo tu anak ambo 8 orang ya ambo suruh mondok sadunya, ambo suruh berjaga ambo sadunya. Itu yang katakan ada ambo sebagai orang tua. Lain ambo ketika jindo angke ambo dulu bapak dan ibu tu cie dah katu nenda bisa mau nerima. Katanya obu. Bakon ndak kagamu anak ibu sekolah sadolanya kece ambo. Ada pun beliau, ndak lo perlu anak kok kamu sadolahnya atau kemandan lain. Nasi pula, mafhum kelapanya atuh. Ndak lo perlu anak kok kamu sadol, ndak perlu kamu sadolnya do. Kemana lagi kok rencana apa? Itu mah kau mau kecian kawan. Jadi dia kira-kira ayat kau Allah percayakan kawan. Karena memang awak ndak serius barang. Kalau serius inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari A sampai Z adalah agama lillah semuanya. Tidak ada istilah dunia aku akhirat, tidak ada itu, semuanya agama. Makanya yang diminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah, dan terhindar dari azab api neraka. Nah, sekarang kajian awak lanjutan dari setelah kematian, lanjut lagi kembali ke kuburan. Nah, bolehlah istilahnya alam kubur jadi alam apa, alam barzah, tidak ada masalah. Semuanya benar kedua-duanya karena ada dalam Al-Quran. Nah, kini wasalik ba'alo kondisi ketika
jiwa manusia berada di alam barzah atau di alam kubur. Itu nak buat lanjutkan kajian malam kini. Ayolah kita mulai dari surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Jadi ketika berada di alam kubur atau alam barzah, pagi petang ana di pecalian neraka, masuk neraka atau di pecalian? Di pecalian lu masuk neraka itu. Cuma setiap pagi, setiap sore Allah pecalian neraka. Kira-kira bapak dan ibu, kalau misalnya, awak seorang di rumah malam hari, tu kalau lock itu, kira-kira pintu babian saja terbuka tu berkunci. Berkunci. Lah kan jalan tiap pintu muka saja atau sadunya berkunci. Sadunya berkunci. Dan tu dalam rumah adalah kamar. Kira-kira di ruang terbuka saja kalau awak seorang atau masuk ke dalam kamar. Masuk lo dalam kamar. Tiba dalam kamar, pintu kamar pak lo. Mangga lo dikunci, tapi di luar lah berkunci. Lah biarlah di luar tu kunci. Nah coba tanya bang, kau dah kunci dek karanwa. Nah takui kan jalan tu kan. Dek takui abara buah lo kuncinya. Enggak kate dulu tu di bawah dulu tu aku nombor putar dulu tu masih silang dulu tu. La ilaha illallah. Kamu ngaji tak tu? Nah, lah kunci lo pintu dalam kamar lah kunci lo awak seorangnya pak. Nah sudah itu bapak dan ibu dalam keadaan awak di dalam kamar seorang tadi, sudah itu tangkap di sudut rumah, di sudut kamar tadi maksud saya babungkui badannya itu jojo kain putih, bakabek dan dia bakabek siko kabek dan bawah. Nyenyak dada itu saja. Apa kira-kira? Indah adanya mengadu awak dan ini itu saja. Apa kira-kira? Nah, itu yang disebut dengan azab kubur. Jadi disiksanya mental awak. Maka Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi azab kubur itu seperti itu, di antaranya disiksanya batin awak. Jadi dipacalian oleh Allah setiap pagi dan sore neraka itu sebenarnya menyiksa batin awak. Sampai bila? Yaumil ba'ats, sampai hari berbangkit. Yang disangka aman dalam kubur, tidak aman lagi dalam kubur. Dia kalau mati urusannya selesai, tidak ada selesai. Walaupun awak berada di alam kubur, berada di alam barzakh, akan disiksa oleh Allah terus menerus. Kalau awak balik menghadap Allah, apakah dalam keadaan kafir atau dalam keadaan zalim, illa kecuali kalau balik dalam keadaan bertakwa, ditidurkan oleh Allah seperti Allah menidurkan ashabul kahfi. Tak tahu menahu dengan apapun, dan nampaknya neraka pagi sore itu, dan nampaknya lama Allah. Jadi orang di luar Islam, orang kafir di dalam Islam, orang-orang munafik, bukan orang-orang yang zalim lah. Seperti kajian kemarin yang matinya dalam keadaan su'ul khatimah.
surat Al-Mumtahanah surah 60 ayat 3 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad yaisu minal akhirati kama yaisal kufaru min ashabil kubur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga terputus asa. Nah, jadi baru tarasu ini bagamu dinyo ada pula dan timbul putih asu. Ya kemana apa ada usahawan? Dewa anggap enteng saja kalau mati urusan selesai belum. Jadi disiksa di batin oleh Allah ketika berada di dalam alam barzakh atau alam kubur tadi. Itu katanya tadi alam masuk dalam kamar laba kunci lo tapi tetap rasul takwid adojo. Kenapa? Ya seperti tadi lah. Tak ada nyoba-nyobangan banyak. Itu saja. Tapi ada ketakutannya. Nah, itulah makna Allah percayakan naraku itu setiap pagi dan sore. Kalau percaya bapak dan ibu aja boleh mati lu. Bapak mama nggak suruh mati lu. Dibalik le. Nak mata kami. Dibalik le mana? Tidak percaya bapak dan ibu dah. Carilah yang bertunjuk ayatnya. Coba kita buka. Kalau jalan itu orang memang tak senang orang berada dalam kubur itu makanya Nabi mengajarkan doa tadi itu siksa kubur namanya itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Itu siksa kubur itu model itu diantaranya. Kalau dalam buku-buku azab kubur jadi banyak antara jengkel dan ulang macam-macam itu. Wallahu alam dari jadi kini bicarakan dulu zalikal kitab la raiba fihi yang tidak ada keraguan. Memang ada azab kubur. Ustaz dulu yang mengatakan mereka kalau ada azab kubur Ustaz berarti Allah tidak adil. Kan ada pengadilan Ustaz kalau apa? Coba tanya ke polisi. Ada di sidang di sel saja lo merasa saja. Di sel saja lo merasa. Ada di sidang itu ada kok dalam penjara dulu ya. Penjara itu neraka, kubur itu sel. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba mari kita buka surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 99 sampai 100. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan bima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan." Itulah keadaan orang yang berada di alam barzakh, di alam kubur sampai hari berbangkit nak babalik ke dunia.
Apakah itu orang kafir, apakah itu orang Islam yang zalim? Mana Anda tahu? Oke, cinta ini, nak pulang nak balik. Nah, coba perhatikan ayat baik-baik Bapak dan Ibu. Pertama, ayat 99 akhirnya apa katanya kepada Allah? Rabbirji'un, ya Tuhanku, kembalikanlah aku lagi ke dunia. Manganya ke dunia. Coba perhatikan ayat 100. Perhatikan ayat 100. Manganya kecilnya. La'alli, mudah-mudahan aku, semoga aku amalu solihan, untuk mengajarkan amal soleh. Bima taraktu, pada apa yang telah aku tinggalkan. Stop sampai situ. Sekarang Bapak Ibu, Nabi awak bersabda yang artinya, yang mengiringi mayat, yang mengiringi jenazah ke kuburnya, kata Nabi ada 3. Yang pertama ahluhu, yang kedua maluhu, dan yang ketiga amalu, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Setelah mayat dikuburkan, setelah jenazah dikuburkan, maka 2 kembali, kata Nabi, yang 1 tinggal bersama dengan dia. Apa yang kembali? Keluarga dengan hartanya tidak mau ikut bersama dengan dia. Mantah sampai ke kubur lagi, cuma tinggal bersama dia. Dia enggak. Ada enggak orang mati membawa ratu? Ana dibuatnya. Kayak putih. Iya Bu. La sekulu muambo la 58 muambo ko belum pernah mencelek ramati bukan putih. Lalu ada pernah ada kan dia membawa kapan pernah kalau ramati di kapan nilai itu kan Jawa atuh. Nan ramati bukan kapan lah pernah mencelek. Oh itu gak gawat mas ko nembak. Abi lolo mencelek ramati membawa kapan lo. Itu kan Jawa nanti enggak wa mandian wa kapani wa solatkan wa kubukan. Lah dunya membawa kapan. Nah, jadi tidak ada membawa harta dosa. Nabi mengatakan, tapi mantah sampai ke kubur lagi. Keluarganya mantah sampai ke kubur, hartanya pun sampai mantah ke kubur. Cuman bekolah tak kubur. Nah, 2 babalik, cie tinggal bahasa mujinya. Ada tinggal semuanya. Amalnya. Dalam ayat sebentar, kau kira babu ni jadi. Coba cari ayat tadi, babu ni. Iyo kah tinggal amal bahasa podinya atau lah tinggal lu amal di luar? Atau anak di bawahnya? Itulah kaji awak kapatang. Awak petani hasilnya panen. Awak pedagang hasilnya untung labu. Awak pegawai hasilnya gaji. Awak buruh hasilnya upah. Awak nelayan hasilnya panen. Beko hasil usaha tadi, karajoa tadi bah, awak buean ke rumah, awak balian ke auto, balian perabot rumah tangga, sekali seminggu raun kamari, tentu besok bawa ahak. Nah, itulah tinggal salah. Makanya haratu disabui anak punya kalau tinggal. Warisan. Anak-anak nawak tinggal namanya ahli waris. Awak tinggal dalam keadaan kosong, inyo antar warisan dengan ahli warisan, nyoba mula nyoba bagi haratu tadi dek keluarga dan awak tinggal awak mangga. Makunyo minta pabalik ke dunia menjaput nan tinggal. Padahal awak na mati-matian mencari haratu, awak na mati-matian menyolahkan anak, tapi dak cie juga menurut jawab amal pun lah tinggal untuk dek nan tadi. Tak percaya mari kita buka Surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63 ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala wa may yaf'al dzalika fa
Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Gara-gara nan katinggal tadi ibadah awak menjadi lalai an zikrillah, aqimi sholata li zikri. Dirikan sholat kata Allah untuk mengingat aku. Kini untuk mengingat Allah lah talalai lah tinggal gara-gara nan duo tadi. Nan duo tu pun tinggal na adu ciek nan kabasa mojo awak. Kalau ndak lalai dek nan duo tu kok masjid kok ndak tamu gitu orang Kota Baru, ndak peradu orang dari Solo kemari gitu. Ndak peradu orang dari Cepak gitu kemari. Orang Kota Baru lu melimpah-limpah. Cuma dek lalai dengan duo tadi itu lalai, kecuali orang Manggale 24 jam dapat tutut kadai dong. Pituju Johana. Dan kadang kini alhamdulillah lai dapat jo mengaji temu deko ada. Tapi kau tiba ke Cana, mah datanglah mah ke Batam, datanglah ke Jakarta. Nan ibadah ke model gini. Boleh enggak dosin apa kalau gitu. Nggak disuruh orang menunggu kadainya, tidak disuruhnya menunggu anaknya. Jangan belum ada karena aja lah nawak lalu ya lah tuh mah. Jadi itulah nanti di dalam apa di alam barzah atau di alam kubur tadi manusia banyak menyasa. Atau na ya isatu putih asu artinya itu. Ya isatu artinya putih asu. Menyasa ibarat menyasa. Kau tahu mau deh, kau dah kesibuknya mau cari kau dah kesibuknya mau dia anak kau dah mau pasti utamakan tujuan Allah menciptakan kamu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kecil oleh Allah nanduo nawak banggakan harap tujuan nawak itu fitnah sebenarnya. Fitnah itu artinya ujian. Allah coba kita lihat ke dalam surah Al-Anfal. Surat nan ke-8 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Dan di sisi Allah itu nanawak tinggal, itu nanawak kecil kepada Allah. Balik anak buah ke dunia, balik ya Allah. Ambo jakui nan tinggal Tuhan. Padahal kata Nabi tadi, amal nak tinggal sama Jawa, kini nak tinggal sama Jawa, lah tinggal lo di hati. Balik barang kayak kosong malah. Kalau rakyat kosong bah, menimbang nih suatu antara umur 50, 60, 70 tahun dengan kosong itu kamar enak. Aku yang kasihan awak dengan kematian orang hari ini. Penyesalan yang tidak ada gunanya, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian yang tidak ada gunanya. Nah, jadi besoklah tiba dalam barzah, dalam kubur itu mereka sudah mulai menyesali orang kafir, orang Islam yang pasiennya, yang menafiknya, pokoknya yang zalim lah. Ya, baru terjadi penyesalan. Kalau kini kan ada cuy aja, tali hijau. Kini besok itu, jadi kini dulu. Nah, maka itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali balik kepada surah yang ke-23 tadi, surah Al-Mu'minun. Bapak Ibu perhatikan baik-baik dari ayat 99 yang terakhirnya tadi, kata-katanya kepada Allah, Rabbi. Nah, Rabbi artinya ya Tuhanku, ya irji'un, ya balikan namu balik ke dunia. Nah, untuk mengaju balik ke dunia, la'alli supaya aku a'malu sholihan bisa mengerjakan perbuatan baik, amal yang soleh, bima taraktu pada apa yang telah aku tinggalkan.
Jadi ndak tabau dinyo karaju elok tu do, ndak tabau dinyo amal soleh tu lah tinggal pulo. Kalau haratu dengan anak lah pasti tinggal. Kini nang kawak bau nang kasamu jawab lah tinggal pulo. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuman gacauannya saja, penyesalannya saja, buah keceknya saja, buah munculnya saja. Tidak akan bisa balik ke dunia do kata Allah. Kenapa? Jatah hidup itulah habis, minyak lah habis. Nah, amu ditambah minyak lah, do tambah minyak lah, do. Jadi minyak lah habis, otomatis lampu padam, cuma penyesalan. Bunuh lampu ndak ada. Sampai bila inyo seperti itu, ingin berbalik ke dunia, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Bisa? Tidak bisa, karena di hadapan mereka ada barzakh atau dinding. Jadi kubur itu alamnya, barzakh itu pembatasnya, begitu. Ini cieknya itu. Lah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itulah kembalilah awak kepada ajaran agama awak. Itu awak diciptakan oleh Allah. Itu maku kajian tetap wabi ampusikum apala tubsirun. Dari ma awak, sadang bima awak, dan kakama awak, dan apa yang mesti awak lakukan. Mari kita kunci dengan surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 8 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dikunci kajian pada hari itu adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Daklah setiap diri awak wabi ampusikum apala tubsirun. Jadi setiap diri awak siapkan anan kawak buat pulang. Haratu dengan anak indah kawak bau berpercaya. Nyuman tanawak sampai ke kuburnya tu lah sudah awak tak kuburnya balik nang ketinggal semua jawab dan awak cari untuk nambah bawa ke pulang tadi. Jangan sampai tinggal pulau nak minta balik lo ke dunia menjemput balik. Itu nak banyak nan terjadi penyesalan seperti itu. Makanya bawalah carilah takwa di dalam hidup awak, wattaqullah. Nah, karena waktu lah masuk Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah kajian pada riko supaya dah tahu awak bahasa di alam kubur, di alam barzakh itu nanti Allah akan pacalikan neraka setiap pagi dan sore. Bagi orang yang tidak selesai kembalinya kepada Allah, apakah dia dalam keadaan kafir atau zalim, apa termasuk munafik, pasti segala macam, maka dia akan menyesal nanti. Kecuali orang-orang yang bertakwa, kalau dia meninggal, dia akan ditidurkan oleh Allah sampai hari berbangkit. Kalau terjadi kiamat kubiswa, barunya tersentak, barunya sadar bahwa dunia sudah habis atau sudah hancur. Nah, mudah-mudahan setiap awak mempersiapkan diri untuk bekal hari esok hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.